Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat berupa sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan kita lebih bersyukur lagi karena nikmat-nikmat itu tadi kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang kita lakukan adalah ngaji, ya. Menghadiri majelis taklim seperti yang kita lakukan pada malam ini, di mana majelis ini sangat dibanggakan oleh Allah. Menurut Nabi sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Dan menurut Nabi, kalau kita hadir di majelis-majelis ilmu seperti sekarang ini, di antara kita ini duduk bersama kita adalah para malaikat-malaikat yang memang diutus oleh Allah. Memang diutus oleh Allah. Mereka duduk ikut mendengarkan kajian yang sayap-sayapnya menjulang sampai langit. Dan nanti kalau kajian ini sudah ditutup, mereka langsung terbang kepada Allah. Mereka lapor kepada Allah bahwa di tempat ini baru saja selesai diadakan kajian, membahas hadis Nabi, membahas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Lalu Allah membanggakan kita, dan Allah berfirman di depan para malaikat, saksikan olehmu wahai para malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni mereka semua yang hadir. Oleh karena itu mari kita terus istiqomah, berusaha istiqomah ngaji sampai kelak kita dicabut nyawa, ya, agar kita selalu mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah. Sehingga kita pada saat dicabut nyawa itu dosa-dosa kita sudah tidak ada, sudah nol, ya. Sehingga kita bebas dari siksa kubur, selamat atau mudah urusan di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka, langsung surga. Itu merupakan cita-cita terbesar, ya. Cita-cita terbesar, dan itu sukses terbesar yang bisa kita raih, Oleh karena itu mari kita terus berusaha istiqomah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada saat sekarang ini kondisi atau iklim atau hawa di sekitar ini sangat panas. Kalau kita keluar rumah di siang hari, sungguh sangat panas, ya. Suhunya bisa mencapai 38 derajat atau bahkan lebih dari itu. Itu di dunia, ya. Bagaimana nanti di neraka, ya, yang panasnya berkali lipat, beribu-ribu kali lipat, bahkan jutaan kali lipat dibandingkan panasnya dunia ini. Bahkan kita sering sampaikan bahwa siksa api neraka yang paling ringan itu adalah orang yang masuk neraka, dan siksanya yang paling ringan adalah dia disuruh menginjak bara api neraka, dan itu mendidih sampai ubun-ubunnya. Saking panasnya, gitu. Saking panasnya, mendidih sampai ubun-ubunnya. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Nanti belum lagi adab kubur, belum lagi persoalan di padang mahsyar yang sungguh-sungguh dahsyat, ya. Maka mulai kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah buku yang disusun oleh Imam Samsyuddin Al-Qurtubi, atau sering kita kenal dengan Imam Qurtubi, yang judul bukunya Kitab At-Tazkirah, yang diterjemahkan dengan di dalam bahasa Indonesia, bekal menghadapi kehidupan abadi. Ini bukunya seperti ini. Ini ada dua bukunya, ini satunya. Nanti kita bahas ringkasannya saja, ya. Kita pelan-pelan kita ambil beberapa hal yang cukup urgent untuk segera disampaikan, maka kita ambil pelan-pelan. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan diri
untuk kehidupan setelah mati, kehidupan yang abadi, tidak pernah berakhir kehidupan di akhirat itu, nggak pernah berakhir. Yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka demikian, gitu. Demikian. Maka mari kita persiapkan semuanya itu dengan mempelajari buku ini ya, buku yang judulnya At-Tazkirah, bekal menghadapi kehidupan abadi, yang disusun oleh Imam Qurtubi. Yang pertama, bab tentang dilarang minta mati ya, dilarang minta mati. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik, Anas ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurri nazala bihi. Artinya tidak diperbolehkan bagi kalian mengharapkan untuk cepat mati. Kondisi apapun yang kita hadapi, menurut Nabi di hadis ini, kita tidak boleh mengharap masalah agar dicepatkan mati, ya, agar dicepatkan mati. Nah, bagaimana kalau misalnya kita karena kondisi tertentu ingin mati misalnya? Maka Nabi memberi solusi. Fa in kana la budda mutamanniya falyakul. Jika memang harus berharap untuk mempercepat kematiannya, maka berdoalah. Kita disuruh berdoa oleh Nabi. Apa doanya? Ini Nabi mengajarkan kita doanya. Allahumma ahyini maka natal hayata khairali. Ya Allah, hidupkanlah saya jika kehidupan ini lebih baik buat saya. Kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah baik atau enggak. Jangankan besok, nanti aja kita enggak tahu. Besok enggak tahu, lusa enggak tahu, dan seterusnya. Karena kita tidak tahu apakah kehidupan itu akan baik bagi kita atau jelek. Maka ini tadi, ya Allah, hidupkan saya jika kehidupan ini lebih baik buat saya. Lalu lanjutan doanya, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan saya jika kematian itu lebih baik buat saya. Jadi karena kita nggak tahu bagaimana besok, bagaimana nanti, bagaimana lusa, dan seterusnya, apakah baik atau tidak, maka kita berdoanya seperti ini. Gitu. Tapi kalau kita optimis akan mendapatkan pertolongan Allah, kita nggak perlu berdoa seperti ini. Karena ini biasanya didengungkan, doa ini dilantunkan oleh orang yang ingin mati, Mengapa kita dilarang mati? Ada beberapa hadis, ada 3 hadis yang seminimal, ada 3 hadis yang menjadi alasan. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya. Janganlah seorang dari kalian berharap mati. Karena apa? Barangkali jika dia orang baik, semoga bertambah nilai kebaikannya. Jadi kalau kita ini orang yang beribadah, Nabi berharap amal ibadahnya makin banyak, sehingga pahalanya makin banyak, sehingga urusan kuburnya lebih mudah, urusan di padang mahsyarnya lebih mudah, tingkatan surganya lebih tinggi. Itu kalau kita ini baik. Kalau kita hidup terus, semoga menurut Nabi kita lebih banyak berbuat baik, lebih bermanfaat untuk orang sekitar. Jika dia orang yang berbuat salah atau berdosa, semoga dia menyesal lalu bertaubat. Jadi kalau orang itu orang yang jahat, orang yang suka judi misalnya, orang yang suka berzina misalnya, maka menurut Nabi semoga dia segera sadar lalu menyesali lalu bertaubat. Agar apa? Agar dosanya terampuni oleh Allah. Agar dosanya terampuni karena Allah Maha Pengampun. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, mengapa kita dilarang mati? Hadisnya hadis riwayat Bazzar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pun saya baca artinya. Janganlah kalian berharap mati, karena huru-hara mahsyar itu sangat dahsyat. Dan seseorang dikatakan bahagia jika ia umurnya panjang, lalu Allah beri kesempatan kepadanya untuk bertaubat. Jadi kita nggak boleh berharap mati. Karena apa? Karena ternyata
apa yang terjadi di padang mahsyar itu sangat dahsyat ya. Tidak bisa kita bayangkan itu. Ya kalau kita ingin tahu sedikit saja misalnya apa? Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Lalu apa? Tidak pakai alas kaki. Lalu matahari didekatkan kepada kita. Kita akan tenggelam dengan apa? Akan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Kalau dosanya makin banyak, keringat kita akan makin banyak. Terus begitu. Bahkan ada yang tenggelam sampai leher. Gitu. Jadi memang berat ya huru-hara itu sebagian kecil. Belum lagi apa? Berdiri lama menunggu apa? Menunggu timbangan amal kita, menunggu keputusan apakah kita masuk surga atau neraka. Sungguh dahsyat. Maka kita jangan berharap mati. Karena itu yang akan kita hadapi di padang mahsyar itu salah satunya. Maka mari kita persiapkan yang sebaik-baiknya agar kita apa? Selamat semuanya. Selamat dikubur, selamat di padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Dan menurut Nabi kita itu dikatakan bahagia jika kita itu umur panjang dan ada kesempatan untuk bertobat. Itu dikatakan Nabi berbahagia. Maka mari kita berusaha agar kita jangan sampai berputus asa sehingga kita mengharapkan mati. Lalu alasan ketiga, kenapa kita dilarang meminta mati? Hadis ini musibah mati itu ternyata sangat dahsyat ya. Di Quran surat Al-Maidah ayat 106. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa asabatkum musibatul maut." Lalu kamu ditimpa bahaya kematian, musibah kematian. Bahaya itu lebih dahsyat apabila apa? Orang yang mati itu merupakan orang yang lalai. Tidak pernah memikirkan masalah mati, tidak pernah peduli tentang kematian, apa yang terjadi setelah mati, itu tidak pernah mikir. Tidak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat soleh, selalu berbuat dosa. Nah itu merupakan musibah yang lebih dahsyat menurut Allah. Musibah yang paling lebih dahsyat lagi. Oleh karena itu kita jangan sampai mengharapkan mati. Terus berbuat baik, terus bertobat gitu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya ada 3 kelompok. Biasanya ada 3 kelompok yang ingin segera meninggal itu. Yang ingin segera meninggal. Menurut Muhammad Sahal bin Abdullah Al-Tustari, ini seorang ulama sufi, beliau berkata, tidak ada manusia yang ingin mati kecuali 3 kelompok. 1, yang tidak menyadari apa yang akan terjadi setelah mati. Dia tidak tahu bagaimana hidup setelah mati. Dia tidak tahu bagaimana kehidupan kubur. Dia tidak tahu apa yang terjadi di padang mahsyar. Dia tidak tahu apa surga, apa neraka. Itu maka apa? Dia ingin mati. Lalu yang kedua, orang yang lari dari takdirnya Allah. Orang yang putus asa, putus cinta, ingin bunuh diri, terus miskin, sulit ekonomi, ingin bunuh diri. Jadi seperti itu, orang yang putus asa. Tidak ada yang putus asa kecuali orang yang kafir. Jadi ada ulama yang mengatakan apa? Orang yang mati bunuh diri itu adalah mati kafir. Mati yang apa? Masuk neraka terus menerus. Tidak pernah mentas dari neraka, tidak pernah masuk surga. Jadi hati-hati, jangan sampai putus asa. Yang ketiga, orang yang rindu dan ingin bertemu dengan Allah. Ini orang yang soleh. Dia ingin segera bertemu dengan Allah. Dia tidak mementingkan kehidupan dunia. Seperti yang ketiga ini aja oleh Nabi tadi yang sudah saya sampaikan di depan, lebih baik apa dia tetap hidup. Agar apa? Agar perbuatan baiknya lebih banyak ya. Agar perbuatan baiknya lebih banyak. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang apa? Tentang kitab At-Tazkirah ya. Kitab At-Tazkirah, yaitu bekal menghadapi kehidupan abadi, agar kita itu apa? Mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal kita
untuk kehidupan kita setelah mati nanti. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa semoga semuanya bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.